Bapak ini ternyata Pak kita ini Pak kalau kita sedikit Pak. Oh, Kita ini ternyata satu kampus. Itu dia. Setiap Iya. pembangunan. Setiap pembangunan Wey. Palu. Pak, ini pertemuan pertama kita tapi Bapak bisa seakrab ini. Apakah memang Bapak tidak pilih-pilih teman diskusi? Saya berteman tidak pernah pilih orang. Siapapun dia. Siapapun ya? Iya. Apalagi sudah masuk jadi di dunia politik, Iya. bukan lagi pilih-pilih, harus cari teman. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Ais. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini spesial lagi nih setelah kemarin mengundang Bupati Sigi. Oh iya, saya terima kasih dulu nih Pak. Ini meja ini, kemarin kan meja lain. Ya, Meja ini berkat bantuannya Pak Bupati Sigi. Terima kasih Pak Irwan Lapata. Ya. Hari ini sudah hadir di depan saya Wakil Bupati Donggala, Bapak Yasin. Apa kabar Pak? Kabar baik. Oi, Pak Yasin, Kabar baik. sekarang kesibukan apa ini? Dari paripurna tadi ya? Ya, tadi persiapan ada kegiatan paripurna DPR, kemudian alhamdulillah kegiatan hari ini ya diundang Ya. di tempat ini. Wah, terima kasih Pak sudah datang. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Bapak kan Wakil Bupati Donggala. Ya. Wakil Bupati itu kira-kira apa fungsinya? Karena ada beberapa wakil yang tiada fungsinya. Begitu. Saya kan Ketua Karang Taruna ini Pak. Ada wakil gue namanya Ma'rif Aman begitu. Dia tidak aktif, betul-betul tiada fungsinya. Mungkin karena dia lebih tua dari saya, jadi dia tiada fungsinya. Kira-kira wakil bupati ada enggak fungsinya? Pasti ada lah. Iya. Namanya wakil, ya wakilnya fungsinya jadi wakil. Oh iya. Jadi kerjaan-kerjaan wakil apa Pak? Apa yang membedakan dengan bupati? Sebetulnya kalau lebih spesifik ada beberapa tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Iya. Wakil bupati itu dia lebih pada pengawasan, beberapa pengawasan internal. Oke. Tapi tetap dikoordinasikan dengan bupati. Oke. Kemudian secara ex officio juga ditunjuk menjadi koordinator atau ketua penanggulangan kemiskinan. Wih. Nah, kira-kira berarti kalau saya dekat Bapak, saya jadi tidak miskin begitu. Nah, bisa juga. Ada lagi Pak tugasnya? Selain itu tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Pak Bupati. Oke. Secara langsung. Tapi Bapak akrab ya dengan Pak Bupati? Oh, sudah pastilah. Maksudnya saya penasaran juga ini Pak. Biasa kan siapa tahu ini di suatu hari misalnya di ruangannya Bapak terus di ruangan Pak Bupati juga lagi gabut dua-dua. Ada enggak Bapak SMS? Bapak kok di situ? Kalau SMS-an mungkin tidak, tapi biasa saling menyapa. Oh iya. Kadang-kadang saya ke ruangan Pak Bupati. Oh iya. Atau misalnya saya lagi bekerja, Pak Bupati singgah di ruangan saya. Oh begitu ya. Berarti kita akrab sekali Pak. Iya. Sampai makan bersama, ngopi bersama? Oh, kalau itu sering. Kalau makan beli bersama. sepatu sama-sama tidak? Oh, tidak pernah. Oh iya, beda tempat tokonya mungkin. Soalnya kan mungkin seleranya berbeda juga. Oh iya, betul. Memang wakil bupati itu seharusnya Pak, menurut saya harus lebih muda dari bupati. Karena mewakili bupati kan. Maksudnya dia harus lebih lincah. Menurut Bapak bagaimana? Saya kira ini tentatif juga, situasional, tergantung. Ini kan kondisi politik. Kalau kita maunya begitu. Iya. Tapi harusnya kan begitu, maunya begitu. Tapi persoalannya kan tidak semua kondisi politik di daerah itu berbeda. Bisa saya nanti bupatinya yang muda, kemudian wakilnya yang lebih senior daripada dia. Itu yang malas. Tidak. Tidak. Jangan menjustifikasi. Berarti tergantung daerahnya juga, tergantung daerah kondisinya. Luar biasa. Pak, saya penasaran sih seorang wakil bupati ini kesehariannya di rumah seperti apa? Saya kira kalau keseharian ya seperti masyarakat biasa di rumah. Masukkan proposal juga kan masyarakat biasa begitu. Oh biasa. Kalau di rumah ya tidak mungkin ya. Saya kira biasa saja seperti masyarakat kebanyakan orang di rumah dengan anak-anak, dengan keluarga. Juga menyempatkan diri untuk bertani, berkebun misalnya. Oh begitu. Ada kebunnya Pak? Ada. Di mana Pak? Di Enu. Di kampung. Oke, bolehlah kita diajak-ajak sana. Boleh, lebih bagus. Saya punya tempat di sana bisa untuk diskusi seperti ini. Wih. Tapi dia di luar ya. Terbuka ya? Terbuka. Wih, asik. Terus Pak, tempat favoritnya Bapak dan keluarga di mana biasa? Kalau hari libur? Ya sebetulnya kalau favorit saya tidak punya favorit khusus sebetulnya. Tapi ini kan tergantung. Kalau kita punya si kecil ya punya kemauan dan keinginan dia lah yang kita ikuti. Karena jadi keegoisan kita redam untuk kan si kecil. 5 hari kita bekerja untuk orang banyak, sibuk sekali dari pagi sampai malam. Ya tentu kalau waktu libur ya menyiapkan diri juga untuk keluarga. Ya kadang-kadang juga
hari Sabtu Minggu pun ada undangan, harus dihadiri gitu. Berarti itu salah satu menghilangkan lelah juga, Pak ya? Maksudnya bersama keluarga dengan si kecil. Sudah pasti. Keren. Yeah. Pak, Donggala ini kan zona merah juga sekarang COVID? Sudah tidak lagi. Iya, maksudnya banyak sekali orang ke Tanjung Karang, orang-orang Palu ke Tanjung Karang, ke pantai apa namanya? Kaluku. Kaluku, pusat laut. Yeah. Dilarang lah, Pak. Kalau sekarang saya berkumpul-kumpul. Ya, sebenarnya kalau sekarang tidak ada larangan sebetulnya. Tidak ada, Pak. Dulu kan yang larang itu kan Kota Palu. Iya. Dia hadang orang masuk keluar Donggala kan. Iya, betul. Tapi kan juga hari ini intensitas orang datang itu sangat kurang juga. Kurang sekarang, Pak. Iya, karena orang juga mungkin melihat kondisi pertama soal takut juga situasi COVID. Betul. Kedua mungkin juga soal finansial karena hari ini keuangan kita juga sangat berpengaruh gitu. Karena COVID juga, Pak ya. COVID. Apalagi Donggala ini kan pernah setelah gempa bumi, ini juga ekonomi juga porak-poranda gitu. Soalnya ini Pak, saya kasihan dengan warganya Bapak sih di Donggala. Maksudnya kan kita biasa di Palu ini bawa pacar ke Tanjung Karang, ke Pantai Kaluku. Kasihan warganya Bapak cuma menonton gitu. Itu Bapak harus pikirkan itu. Kasihan betul cuma menonton, cuma jadi apa di situ, cuma foto-foto, tapi tiada pacar, nggak tahu tuh. Itu dia. Itu Bapak harus pikirkan. Kasihan itu orang ini. Bagaimana itu Pak? Kita itu anak muda. Tapi kan harus Bapak pikirkan lah anak muda. Pasti yang terpenting bagi kita bahwa kalau bicara tadi soal wisata, ya semakin banyak orang datang ke Donggala, kita semakin suka sebetulnya. Iya, karena masuk PAD ya, Pak. Kalau teman saya bilang, uang masuk. Iya. Bukan uang keluar. Uang keluar. Terus Pak, Bapak juga PMI ya? Ketua PMI? Saya didaulat oleh kawan-kawan jadi Ketua PMI Donggala. Palang Merah Indonesia? Iya, Palang Merah Indonesia. Ini saya penasaran Pak, karena saya terus terang ini, saya paling tidak pernah donor darah. Iya. Coba Bapak kasih tahu dulu, maksudnya kenapa kita harus donor darah? Sebetulnya donor darah ini sebenarnya bagus untuk kesehatan. Oh gitu? Bagus untuk kesehatan. Jadi ketika darah kita diambil, kotor? Tidak juga sih kotor. Darah kita diambil kan sebetulnya kita tiap hari makan itu, tidak pernah kita tidak makan lemak. Pasti kita makan lemak. Ikan juga lemak. Nasi pun kalau kelebihan, gula itu konversinya ke lemak. Nah, kalau itu misalnya diambil dengan takaran yang sesuai, nah itu buat kesehatan. Makanya kalau di PMI itu banyak itu yang mendonorkan diri itu relawan-relawan kita, tentara, polisi. Karena orang harus sehat ya? Harus sehat. 3 bulan sekali minimal. Minimal, Pak. Ya. Berarti saya tiap pernah ini bagaimana, Pak? Dicoba saja. Saya kalau diperintah ketua PMI, saya siap perintah sih. Iya. Kan selain itu juga kita beramal. Iya, kan mendonorkan darah kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau dia punya anak, jadi darah dagingnya kita juga? Tidak? Oh, tidak. Saya pikir begitu, Pak. Bahaya kalau itu. Terus Bapak ini ternyata Pak, kita ini pakai dulu kita sedikit Pak. Kita ini ternyata satu kampung. Itu dia. Setiap pembangunan Palu. Bapak alumni tahun berapa? Saya lama juga sih. Saya masuknya 2004 ya. Masa 2004 Bapak masih umur kuliah? Lambat kuliah berarti? Sebetulnya begini, saya kuliah ini dulu sejak tahun saya selesai 1993 ya. 93 ya. STM ya. STM sama. Berarti tidak SMP dulu. Baru itu 96 STM selesai. STM di Tanjung Santiki? Iya. Sama lagi. Gitu. Berarti dua kesamaan ini. Banyak sekali kesamaan. Mudah-mudahan saya bisa jadi wakil bupati juga. Amin. Siapa yang tahu kan? Betul. Setelah itu saya ikut UMPTN. Kemudian saya lolos di Palangkaraya. Saya karena dari STM ambil Fakultas Teknik. Teknik, kemudian di Palangkaraya saya kuliah kurang lebih 5 semester. Kemudian banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan saya di sana, karena juga waktu itu ada kekacauan antara suku. Kemudian ya situasi kita di sana, saya juga orang Sulawesi Tengah, saya sendiri di sana, kawan-kawan. Sendirian? Ya, ada 5 orang kami Sulawesi, tapi ada yang Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara. Tapi yang Sulteng saya sendiri. Kemudian kondisi itu saya balik. Bekerja, cari penghidupan. Cari cuan. Ya, kemudian ikut-ikut kawan-kawan di NGO. Sehingga kemudian memulai baru lah. Memulai baru dari semester 1, Pak? Iya, dari semester 1 sampai. Tapi tidak malu, Pak? Tidak. Untuk apa malu kan? Namanya mencari ilmu itu tidak perlu malu. Biasanya kan orang kalau suatu malu kuliah suatu begini.
Itu kenapa? Kan waktu itu belum terlalu tua sebetulnya. Masih sangat muda. Hari ini pun saya masih umur 42 tahun. Wih, luar biasa. Berarti ini Pak, Bapak selamat juga ya. Bapak baru MAP juga kemarin. Baru selesai. Wih, berarti Bapak baru menyadari pentingnya sekolah akhir-akhir ini atau bagaimana? Sebenarnya sudah cukup lama. Cuma waktu saja dengan kondisi situasional yang kita miliki. Mungkin waktunya saja belum ada Pak ya. Nanti sekarang ini. Oke, Bapak ternyata slankers juga ini. Oh iya. Wih, kenapa slankers Pak? Kenapa bukan Noah begitu, kangen band mungkin? Tidak tahu. Adista kan, mungkin. Saya kira mungkin begini. Kan kita secara psikologis manusia itu apa yang dia dengar pertama dan menurut dia asik itu akan membekas di. Oke. Saya waktu masih SMP yang sering saya dengar itu adalah lagu-lagu slang. Apa referensi cinta juga dari slang mungkin? Mungkin tidak juga. I miss you but I hate you. Tapi lagu apa kesukaan Pak? Kalau slang apa yang paling disuka? Sebetulnya banyak sekali. Tahu ya, banyak sekali yang mau coba satu saya judulnya. Dibuktikan ini bahwa jangan-jangan slankers palsu ini ya kan? Kan coba tahu kan? Iya. Sebenarnya Anyer. Anyer. Itu saya tidak tahu itu. Kalau Anyer itu sebetulnya banyak sih. Kalau lagu-lagu slang ini kan banyak juga. Saya tidak tahu judulnya, tapi ketika dinyanyikan pasti langsung. Insya Allah bisa nyanyikan, gitu kan? Luar biasa, Pak. Ini pertemuan pertama kita, tapi Bapak bisa seakrab ini. Apakah memang Bapak tidak pilih-pilih teman diskusi, atau memang ini karena di kamera? Kita tidak tahu kan, Pak? Kita tahu bawaan lahir katanya. Bawaan lahir. Karena sempat di NGO kan. Bawaan lahir. Iya, bawaan lahir. Berarti memang ini tidak dibikin-bikin. Tidak lah. Memang dari dulu. Kalau saya berteman tidak pernah pilih orang. Siapapun dia. Siapapun ya. Iya. Apalagi sudah masuk jadi di dunia politik, bukan lagi pilih-pilih, harus cari teman. Betul. Kalau pilih-pilih teman bahaya nanti. Karena banyak musuh. Terus Pak, Donggala hari ini Pak, kira-kira apa lagi yang harus diperbaiki dari Donggala? Sebenarnya kalau PR-nya banyak sebetulnya yang harus diperbaiki, dikembangkan. Tapi kalau hari ini kondisi yang kita alami, saya kira ekonominya dulu. Oke. Itu yang paling penting Pak. Karena pasca bencana, lalu kemudian dihantam COVID lagi. COVID-19. Kalau Bapak di Donggala, berkantor di Donggala kan? Maksudnya di kantor bupatinya kan? Di Banawa. Maksudnya bukan, Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Banawa. Donggala ya? Donggala. Luar biasa. Kan Donggala ini banyak juga, Pantai Barat Donggala. Pantai Barat Donggala juga. Nanti kita bacakan Pak. Kebetulan saya tadi itu bikin flyer mukanya Bapak. Gitu. Saya bilang orang Donggala silahkan keluh kesah kalian. Begitu. Iya, nanti saya bacakan Pak. Sebentar itu saya mau masih diskusi dengan Bapak sih. Karena ini berakhir 2022 Pak ya? 2024. 2024 berakhir. Yeah. Saya dengar ini Pak, meskipun masih jauh. Tapi ya karena Pak Kasman Lasa juga sudah selesai di 2024. Saya dengar Bapak akan melanjutkan pembangunan Donggala ini. Jadi bupati. Ya, kalau melanjutkan pembangunan tidak perlu jadi bupati juga bisa sebetulnya. Iya, betul. Tapi kalau mau ikut kepemimpinannya, konsentrasi kepemimpinan saya kira harus dilakukan karena berpolitik cuma dua, mau eksekutif atau legislatif. Iya, kan? Bapak sudah di legislatif, eksekutif juga. Padahal enak loh dipanggil-panggil Pak Ketua lalu jadi Ketua DPR, malah jadi Wakil Bupati. Saya kira takdir Tuhan. Tapi sebetulnya, kalau DPR sama, tetap ada bedanya. Ya beda. Status misalnya, kalau DPR itu DPRD itu pakai lambang daerah. Tapi kalau Wakil Bupati itu pakai lambang Garuda. Berarti cuma incar lambang Garuda itu? Ya, satu kebanggaan. Buat anak cucu kan. Padahal kan Bapak juga kan partai dari ada lambang Garudanya kan? Tapi kan beda Garuda. Sambil minum sarapan Pak? Iya. Jangan dingin nanti Pak. Itu dia. Ini enak sekali nih. Terima kasih Pak. Ini juga ada minuman. Ini santri. Minuman beda dari yang lain. Maksudnya kalau biasa kan aqua, mineral kita pakai santri. Ini produk sendiri? Bukan juga, tapi teman. Jadi ini kan maksudnya produk di Palu ya? Atau produk dari luar? Produk dari luar, tapi memang anak-anak santri yang kelola. Jadi ini juga memajukan. Siapa tahu dengan Bubbly ini santri-santri bisa menjadi lebih berprestasi. Insyaallah. Silakan Pak, kalau mau minum air juga silakan. Kita punya tapi kayaknya harus dinikmati dulu sarapannya. Wah, enak sekali sarapannya. Jangan lupa Pak, Saraba Channel. Sarapan dulu dong. Masih ingat. Terus Pak, saya mau buka dulu komen-komennya orang Pak. Ada beberapa komen-komentar tadi nih Pak. Ini mudah-mudahan bisa Bapak terima ini ya. Iya, mudah-mudahan. Mohon maaf kan, mumpung ada Pak Wakil Bupati nih. Jadi ada beberapa yang ini temanku ini, dia setiap juga. Dia bilang
Iman namanya, Iman. Dia bilang jembatan di kampungku dari SD sampai sekarang masih batang kelapa digunakan. Di Tonggolo Bibi. Wah, masih batang kelapa. Apakah tidak ada uang untuk membangun jembatan? Coba dijawab dulu ini, Pak. Saya kira begini, Donggala ini kan cukup luas. Gitu. Oke. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan perbandingan dengan pendapatan dan belanja daerah, tentu dalam setahun tidak bisa. Ya. Mungkin saja status jalannya belum dimasukkan. Kemudian pembangunan di sana tidak menjadi prioritas masyarakat desa itu kan. Ada juga ADD padahal ya? Iya kan, pembangunan infrastruktur itu kita minta dari musrembang desa. Maka dari hasil musrembang desa itu yang kemudian dilihat prioritasnya. Kalau misalnya itu dia tidak masukkan, berarti di masyarakat itu tidak memberikan prioritas di situ. Karena itu menjadi perpanjang tangan pemerintah daerah kan? Iya. Maksudnya kalau dimasukkan dalam musrembang, pasti kita lihat, ya kan? Kan itu bagian dari perencanaan. Iya, betul. Kenapa ada perencanaan? Ini orang setiap ya. Orang administrasi ini harus paham. Kenapa ada perencanaan? Karena uang kurang. Kalau uang berlebihan tidak perlu pakai perencanaan. Langsung saja. Iya, filosofinya kan begitu kan? Iya, ini Pak, ada lagi nih Pak. Ini Suroso, dia kerja di Daihatsu. Saya bilang saja, siapa tahu Daihatsu bisa sponsor nanti kita orang. Iya. Kasih bayar jalan yang arah Pantai Barat. Parah Pak, Pantai Barat. Pantai Barat mana dulu nih? Kalau jalan poros ini kan sudah tidak ada masalah. Itu yang apa? Yang sering kena air pasang itu. Di situ. Iya, di situ. Apa? Tompe. Nah, saya kira kalau Tompe ini kan kasuistik ya. Kita harus lihat latar belakang kejadiannya. Sebelum terjadi gempa tidak seperti itu. Karena terjadi gempa dia namanya rob. Terjadi tanah turun kurang lebih 2 meter lebih ya. 2 meter lebih lah. Itu yang bikin tanahnya turun. Sehingga air permukaan jalan itu lebih tinggi permukaan laut. Nah, tapi itu kan jalan nasional. Nah, kalau jalan nasional ini kami tidak boleh mengerjakannya karena salah buat kami. Betul. Nanti jadi temuan BPK, kalau sudah ke BPK pasti nanti ke penegak hukum dan segala macam. Kalau jalan kabupaten itu masih menjadi urusan. Berarti itu jalan nasional, Pak ya? Jalan nasional. Berarti sebenarnya harusnya ada juga andil pemerintah daerah yang untuk mengusulkan ke. Kalau itu sudah diusulkan. Ya? Malah saya dengar informasi dari Kementerian PU di nasional itu akan dikerjakan tahun ini. Kan sebagian sudah dikerjakan. Tapi sebagian ini kan belum, masih berjalan juga. Pak Suroso, ini sudah dengar ya? Boleh nanti diskusi lah. Mantap. Ini kalau cuma lewat ini kan nanti tidak clear. Betul. Tapi ini di sini juga, betul saya baru dapat WA ini. Temanku juga ada di kampung Pantai Barat. Kenapa Kang? Pak, itu jalan di Lembah Mukti, Pak. Lembah Mukti, ya. Dari saya kecil sampai besar, Pak. Di Lembah Mukti. Pak, itu cuma sampai blok 2, Pak. Blok saya tinggal itu tidak ada di sebelah, Pak. Mungkin yang blok 3 tidak Bapak pilih Pak Yasin lalu. Pulang itu biasa kalau pulang kampung Bapak pikir. Masuk ke dalam ini susah sekali. Iya. Saya pernah ke sana. Betul. Sering. Pulang tidak pulang rindu, pulang nandasa begitu ya. Karena jelek jalan begitu, Pak. Tapi saya kira jangan menjadi penghalang itu. Iya, karena harus menjemput rindu. Kalau kita kan sudah ini beberapa tahun ini kan kita progres untuk prioritas jalan kabupaten. Setelah jalan kabupaten itu beberapa jalan yang menghubungkan antar kecamatan, lingkar, kemudian kita masuk ke jalan-jalan desa. Memang tadi saya bilang itu bahwa kalau kita mau kerjakan satu kali mungkin tidak bisa. Karena kondisi keuangan. Betul. Keuangan daerah terbatas. Sehingga kita buat prioritas itu. Kabupaten sudah tinggal sedikit lagi. Kemudian masuk kita ke jalan-jalan menghubungkan antara desa ke desa itu lagi. Itu perlu digarisbawahi bahwa semuanya tergantung dari pemerintah desa juga. Kalau dia usulkan di Musrembang menjadi program prioritas, mungkin akan diusahakan oleh pemerintah daerah. Itu. Jadi jangan juga salahkan wakil, bisa jadi desanya kan yang tidak mengusulkan, bisa jadi. Tapi memang begitu, pemerintah itu harus siap. Harus siap dikritik. Gitu. Keren. Luar biasa. Tidak boleh alergi. Betul, tidak boleh alergi kritik. Ini ada lagi, Pak. Ini banyak sekali. Ini temanku ini. Ini Mursid Manopo. Tolong saya bisa panjang-panjang ini, panjang sekali. 1-2 saya ambil lah. Ini kau ini kasih pertanyaan ini untuk debat pilkada, bukan untuk podcast. Saya ambil beberapa saja, Pak. Seperti hewan ternak di tengah jalan mengganggu pengendara di sepanjang Pantai Barat. Tolong gitu, Pak. Bagaimana itu? Kira-kira pendeknya begini, kandang terpanjang di dunia kira-kira.
Ya, sebenarnya kami pemerintah daerah sudah berupaya juga melakukan itu, tapi memang lagi-lagi kita juga harus sadari bahwa cara berpikir kita berbeda-beda. Oke. Kalau dari pemerintah sudah membuat peraturan daerah terkait dengan itu, namun penegakannya itu yang belum, implementasi kebijakannya yang belum maksimal dilakukan. Maksimal. Maksudnya kan itu juga perlu pemerintah setempat di desa situ kan? Iya. Kan begini, mindset masyarakat kita ini kan dia pikir kampungnya, padahal itu dilewati oleh banyak orang. Dia pikir di kampungnya ya terserah saya lah bagaimana. Sapi-sapi. Iya. Tapi nanti kalau ada pencurian, nanti yang disalahkan lagi aparat penegak hukum. Padahal kalau di kandang tidak mungkin orang mencuri di kandang, gitu. Atau ditabrak di kandang itu tidak mungkin kan. Tapi sekarang juga peraturan sudah ketat sekali. Kalau ada yang misalnya mobil tabrak sapi, bukan pemilik mobil yang mengganti rugi, nanti pemilik sapinya yang mengganti rugi mobil. Tapi kita sudah terlanjur dikeroyok duluan, tidak? Oh tidak, pasti tidak berani. Ya itu bagus itu. Jadi ini juga jangan nanti kamu sudah dengar begitu ada aturan-aturan begitu, kamu sembarang tabrak sapi, maksudnya jangan juga. Tetap harus hati-hati. Itu cari rezeki namanya. Rezeki betul. Ada lagi nih Pak. Tetap masih dengan Mursyid Manopo ya. Penutupan jalan jika ada pesta atau kedukaan bisa diperhatikan. Tolong ini Pak. Ya, saya kira kalau itu aspirasi insya Allah kita juga menyarankan kepada pemerintah desa untuk membangun infrastruktur berkaitan dengan kebutuhan umum. Misalnya baruga atau apalah namanya yang bisa digunakan oleh berpesta. Iya, kan selama ini kan tidak ada gedung, sehingga mereka jalan dianggap sudah ini paling aman rata kan? Iya. Itu kan maksudnya gitu gedung paling panjang sedunia itu apa? Tinggal pasang tenda kan? Iya, berarti memang harus ada baruga-baruganya. Iya, ada kalau beberapa desa sudah tidak ada masalah lagi. Itu apa ke anggaran desa atau anggaran? Bisa, anggaran desa bisa. Ya? Iya. Jadi maksudnya kalau ada anggaran desa, kenapa tidak? Karena orang menikah ini hampir setiap hari, apalagi habis lebaran haji ini Pak. Iya, kalau di Donggala ini rata-rata desanya sudah ADD tambah dana desa itu 1 miliar lebih. Mestinya dengan anggaran itu kalau bangun cuma 100 juta misalnya, masa walet bisa dibangun. Itu lagi ramai Pak. Jangan Bapak ada juga kandang walet. Kalau saya tidak. Ini lagi Pak, jauh mau ke Donggala, dari sana apa banyak keluarga metua kadang mengeluh, kasihan orang-orang bikin KTP ini Pak. KTP. Ya. Maksudnya dari Pantai Barat harus kemana? Aduh. Ya, sebetulnya sebelum gempa itu kita sudah buat di beberapa kecamatan terdekat sampai di Pantai Barat ada UPTD-nya yang bisa merekam di situ. Tapi nanti cetaknya tetap di Banawa karena mesinnya ada di sana. Oh, aduh bagaimana itu Pak? Iya. Tidak kan kalau merekam dulu. Cuma karena pasca gempa itu banyak terjadi kerusakan alat itu. Kemudian sekarang kita baru mau menyiapkan lagi anggaran untuk paling tidak misalnya di Pantai Barat ada di Sojol misalnya satu. Jadi biasanya Dampela, Sojol Utara. Harus lewat Palu baru ke sana. Gitu. Jauhnya itu. Kita lagi mendorong, saya juga dengan teman-teman mau mendorong namanya pelayanan yang bersifat tidak menyusahkan masyarakat, tidak harus lagi responsif lah ya. Jadi kalau ketika masyarakat datang itu memberikan kemudahan lah gitu. Iya betul. Karena kasihan juga, dari Pantai Barat. Sudah pasti. Iya, kasihan. Katanya KTP gratis kan? KTP gratis. Tapi waktu ongkosnya ke sana bensin tidak gratis. Itu dia. Harusnya KTP gratis bersamaan dengan bensin gratis. Siapa tahu Bapak mau programkan. Oh itu bahaya. Kalau datang dari mobil dan trek. Betul juga. Aduh, solar lagi susah juga. Ini lagi Pak. Tolong tanyakan Dinda. Ini Rian Les Abbas. Tolong tanya bagaimana. Aduh, mohon maaf ini Pak ya. Iya. Nasib saudara kita yang di Loli terkait masalah Huntap dan stimulan. Saya kira kalau Huntap ini kan begini, supaya ini jangan gagal paham gitu. Iya, oke. Kalau pemerintah daerah ini berkewajiban menyiapkan lahan. Ya. Saya paham kalau itu. Insya Allah kami sudah menyiapkan lahan untuk dibangun. Tapi memang ada tarik menarik dengan keinginan masyarakat di mana letaknya, gitu kan? Tapi prinsipnya ini kita jawab. Soal huniannya itu dibangun oleh PUPR secara nasional. Berarti lahannya sudah tidak ada masalah sebenarnya? Tidak ada masalah buat kita.
Tinggal menunggu pemerintah pusat untuk membangun. Iya, membangun. Ini prosesnya sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah sementara berjalan. Memang ini panjang sekali, memang panjang. Karena begini juga terjadi berpikir kok yang stimulan sudah dapat semua, sudah bangun. Kok kami yang huntap ini tidak. Memang beda. Kalau stimulan itu anggarannya dimasukkan kepada batang tubuh APBD Kabupaten Donggala. Itu langsung melalui proses dinas itu selesai. Tapi kalau huntap ini kan dari perlu koordinasi dari pusat. Iya, bahkan pemerintah pusat juga itu pinjamnya ke Bank Dunia. Jadi banyak sekali prosedur yang runut yang harus diselesaikan. Jadi tidak semerta-merta langsung jadi huntap. Iya. Kecuali pakai uang pribadi mungkin bikin rumah jadi. Itu dia. Jadi mohon bersabar tetap. Pak Wakil Bupati sudah berusaha dengan Pak Bupati. Insya Allah segera Pak ya. Insya Allah kita bekerja terus untuk itu. Ini lagi Pak ya. Maaf ini Pak banyak ini. Fitri, satu saja saya minta. Kapan ada investor masuk ke Banawa untuk melanjutkan perencanaan industri semen putih di Banawa? Sejak Bupati Nabi Bija sampai sekarang tidak ada, cuma isu-isu saja karena sudah banyak pengangguran di Banawa, khusus di kota dan 3 kecamatan Banawa, Induk dan Banawa Selatan tidak ada diperhatikan. Saya kira kalau soal perhatian tidak bisa juga dibilang tidak ada perhatian. Tapi soal misalnya orang Banawa. Saya orang Banawa semua, hampir lah semua. Bukan orang Donggala lah. Iya, orang Donggala. Saya kira soal kalau investor ini kan beberapa faktor juga. Yang pertama, apa yang dia mau kerjakan di sana. Kemudian tata ruangnya juga, apakah misalnya di situ banyak sumber dayanya, tapi tata ruangnya tidak memenuhi syarat. Misalnya tata ruangnya ini untuk kota, bukan untuk industri. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga sehingga saya sebenarnya mengajak masyarakat dan pemerintah, kawan-kawan OPD, organisasi perangkat daerah ini, kita coba by name by address kepada seluruh masyarakat, kemudian termasuk apa sih basic pekerjaannya. Di data juga ya. Jangan-jangan dia misalnya nelayan dikasih sapi, pasti dia jual sapi. Dia kasih berenang sapinya dia. Ya bagus sih kasih berenang, kalau dia jual kan jadi persoalan juga. Tidak bisa mengembangkan. Kan banyak sekali kasus begitu. Betul, dia tinggal di pinggir pantai, belum tentu nelayan loh. Pernah kita begitu, kita bantu dia di pinggir pantai, kita pikir nelayan, kemudian dia juga mau katinting, mau. Pas dikasih punya katinting tidak ada perahunya. Akhirnya dia tunggu 3 bulan tidak ada lagi Pemda lihat barangnya, dia cairkan. Cairkan dalam bentuk yang lebih baik, yang lebih cepat. Luar biasa. Pak, kira-kira harapannya Bapak ini Donggala ke depan akan seperti apa, Pak? Kalau saya sih sebagai putra Donggala. Ya, anak Donggala. Ando Iya, Ando anak Donggala. Siapa tahu ada nama orang Ando. Jadi sebagai anak Donggala yang lahir dan besar di Donggala dan sekarang diberi kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Donggala sebagai wakil bupati, ya harapannya bisa melihat saudara-saudara sejahtera gitu kan. Amin. Nah, dengan pembangunan Donggala yang kalau saya selalu bilang Donggala kita bangun dengan sebuah peradaban. Karena kalau cuma membangun itu siapa saja boleh membangun. Tapi kalau peradaban berarti ada sesuatu gagasan besar ya harus kita wujudkan sehingga bahwa suatu saat nanti sejarah membuktikan itu. Kira-kira begitu. Luar biasa. Saya berdoa Pak mudah-mudahan harapan-harapannya Bapak itu bisa bisa terwujudkan. Dan mudah-mudahan Bapak bisa melanjutkan kerja-kerja Pak Kasman Lasa nantinya. Saya berdoa Pak, Bapak kan mau maju bupati ini. Insyaallah. Tolong diganti KTP dulu Pak. Oh gitu boleh juga. Ganti saya kan KTP Palu ini supaya saya bisa coblos Bapak. Oh boleh juga. Iya. Nanti saya bawa semua teman-temanku dari Karangtaruna sini. Saya pindahkan semua di Karangtaruna Donggala. Boleh juga. Dulu camping di sana. Jadi camping 1 minggu. Sudah boleh ganti KTP. Iya. Nanti rumah Bapak yang tanggung ya. Kan ada tendanya tadi kan. Luar biasa. Pak ini pertanyaan receh sih. Kenapa Kaledo itu kaki lembu Donggala? Padahal kan Kaledo ini kan lebih enaknya di Palu sebenarnya. Mohon maaf ini Pak. Iya. Di Kaledo di Donggala mana sih yang enak? Iya. Belum pernah coba saya. Oh iya. Kalau yang paling enak itu di Loli. Oh Loli. Saya biasa di Ponegoro saja. Oh Ponegoro. Tapi kalau rasa di sana tidak akan pernah makan lagi di situ. Pasti makan di Loli. Makan di Loli ya? Setiap Sabtu Minggu itu dia bukanya cuma 3 jam selesai, habis. Wih. Ini Bapak cuma menyarankan ke sana atau Bapak rencana ajak?
Boleh juga, cari waktu yang tepat. Kan sekaligus promosi kan? Iya, betul. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang Pak Wakil Bupati di sana makan kali ini. Oh, boleh. Saya kebetulan kosong perut gini, Pak. Ya itu dia masalahnya. Kalau malam ini kan habis sudah dia, sok kosong. Bapak punya tokoh-tokoh politik yang Bapak kagumi tidak? Pasti ada. Ya, siapa misalnya yang menjadi referensi Bapak dalam memimpin Donggala? Ya, kalau pahlawan-pahlawan kita ya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, oke. Bung Karno. Jauh sebelum itu Cokroaminoto. Oh, ini. Ya, tempat ini. Jalan ini. Ya. Kalau yang sekarang. Tokoh-tokoh sekarang. Saya kira kita lihatlah tokoh-tokoh yang ada. Ya saya kira kalau saya sebagai kader Gerindra tentu Prabowo Kemudian di Sulawesi Tengah mantan Gubernur Sulawesi Tengah Pak Kijanggola. Mudah-mudahan beliau juga bisa main-main di sini. Insya Allah bisa kita undang apa? Iya, saya kira perlu cerita banyak karena kita perlu belajar dengan cara berpolitiknya, dengan gaya kepemimpinannya. Kedewasaannya juga luar biasa. Saya kira itu penting. Iya, karena beliau kan sudah 10 tahun menjabat sebagai gubernur. Saya ingin berterima kasih juga. 20 tahun loh jadi kepala daerah. Iya, karena Parigi. Iya, Parigi dan Sulawesi Tengah. Biasa. Kita doakan juga beliau sehat-sehat selalu. Amin. Terus Pak, kasih sedikit kritik Pak untuk kita orang di Sarabat Channel ini. Iya. Kan Bapak DPR loh lalu kan? Iya. DPR kan biasa jago bercerita, jago bicara. Oh iya, kan parlemen. Kan bicara kan? Oh iya, betul. Itu ilmunya setiap kan ada itu kan. Semester 5 diajarkan sudah itu. Oh, sudah. Coba Pak, kasih kritik sedikit untuk Sarabat Channel ini. Saya kira kalau kritikan saya kan baru masuk ini. Iya. Ya, mungkin hostnya kurang beradab. Saya kira tidak. Ini gaya milenial penting. Karena hari ini ada 70%, 60% masyarakat kita itu milenial. Oh, iya. Butuh gaya yang milenial juga. Okay. Nah, kalau saya punya teman bilang generasi baringan. Baring-baring main gadget. Nah, perlu kita dengan gaya-gaya itu. Saya juga walaupun begini, gaya saya tetap seperti biasa saja. Bayangin 2 kali Bapak mau pakai den saya. Itu dia masalahnya. Kalau kita ini kan memang lahir dari jalanan juga kan. Iya, betul. Berarti cara kritik ini, Pak. Kritikan saya kira AC panas ya. Tidak juga. Kalau saya namanya penguatan referensi, mungkin ada referensi yang lebih tajam terhadap misalnya yang diwawancara yang hadir. Soalnya saya cari basic host. Saya kira tidak ada host itu perlu jadi basic belajar saja. Oh iya, betul. Kan buka Google tuh. Siap. Mungkin juga yang hadir bukan cuma 1 orang, mungkin ada 2 orang. Jadi 1 narasumber, 1 pembanding. Supaya lebih seru gitu kan. Oh iya, betul. Anak-anak muda itu. Supaya ada pembanding antara apa yang Bapak nyatakan ya. Betul. Pernyataannya Bapak bisa di jadi agak seru lah gitu kan. Oke. Soalnya kan Bapak sering debat ya. Tidak juga kan kita kan mau ambil ini penonton kita kan. Iya, betul. Anak-anak muda di sana, anak-anak muda itu suka sekali baku bantah tuh. Iya. Sampai jam 3 subuh di warkop. Itu dia. Padahal cuma pesan kopi. Cuma 1 gelas lagi. Kira-kira Pak harapannya Bapak untuk Sarabat Channel ini? Tentu harapan terbesar saya buat Sarabat Channel lebih maju. Amin. Kemajuannya harus lebih cepat. Amin. Karena anak-anak muda harus cepat kan? Oh iya, saya kira mungkin bukan hanya di studio ini, mungkin sekali-sekali nanti kantornya Bapak. Saya undang. Saya ada acara dialog nih. Mau nggak hadir di sana sambil gitu kira-kira. Saya tunggu itu, Pak. Ya, bisa. Tidak apa-apa. Siap. Kita cari tapi yang outdoor kan? Iya, siap. Supaya ini bisa bisa cepat viral gitu kan? Iya. Saya sih sebenarnya Pak di Sarabat Channel ini tidak perlu viral, yang penting tokoh-tokoh yang saya undang ini berpengaruh gitu. Jadi saya terus terang Pak, baru ini ketemu dan berdiskusi dengan Bapak, saya merasa senang dan bangga karena Bapak ini ternyata tidak tipis telinga lah istilahnya, tidak cepat tersinggung. Terus padahal saya termasuk host yang tidak punya adab lah. Padahal wakil bupati loh ini. Tidak boleh tersinggung. Dilarang tersinggung. Betul Pak, betul. Saya doakan Bapak sukses selalu, sehat selalu Pak. Maaf ini Pak merepotkan jauh-jauh dari Donggala habis paripurna langsung ke studio Sarabat Channel, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak bisa bisa selalu sehat Pak ya. Saya pokoknya Pak kapanpun Bapak butuhkan kami siap. Iya. Pokoknya antara bupati saja. Kalau misalnya Bapak butuh jadi bupati, saya siap mendukung Bapak. Ada banyak keluargaku di Tosal, di Toale banyak. Insyaallah. Tunggu nanti. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ya. Silakan jalan. Oh, jangan.
Iya, hujan. Disuruh berhenti maksudnya. Oh ya bahaya hujan. Iya. Oh iya Pak, terima kasih Pak sudah Ya, datang. makasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak. Amin. Kapan-kapan saya diundang Pak Dien. Boleh. Siap. Saya boleh juga nanti diundang, ada sesi khusus soal ekonomi kerakyatan. Oh iya. Nanti kita diskusi Karena khusus. ini sebenarnya masih pupanya tapi takutnya kenapa? bosan orang menonton. Saya juga pernah lihat budidaya apa Pak? Udang faname. Iya, ada yang udang di Labuan Pak. Labuan. Iya, saya sudah lihat itu Pak. Udang. Cuman kalau kita bahas sekarang Panjang. Nanti season kedua lah. Iya, biar penasaran gitu. Oh, biar penasaran, siap. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Guys.